dari kelompok 1, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan mancing dari sistem saraf kelompok 1. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tasya Topikria. Saya Muhammad, saya Muhammad Karamadan. Saya juga. Saya Michelle. Saya Leticia. Saya Ibra. Kenal. Kami. Saya Benji. Saya Laura. Saya Leticia. Baiklah, di sini sebelum kami memulai materi, kami akan menjelaskan apa yang kami buat hari ini berapa. Jadi yang pertama kami membuat stilwell. Jadi cara mainnya, pembuatannya ini kami memerlukan kardus, terus perinan buat membuat cantik, terus tusuk sate, dan tembak. Itu cara mainnya, nanti kita diputar. Nah, di sini pertanyaannya, apa saja contoh nama-nama penyakit atau gangguan pada sistem saraf? Nah, jadi jawabannya itu ada di kotak ini. Kayak kartu jawabannya. Jadi kalian nanti bisa milih jawaban yang benarnya itu ada di sini. Ini pertanyaannya random ya? Pertanyaannya random dan pertanyaannya itu terkait materi yang ada di dalam. Oke. Lanjut. Selanjutnya adalah pembuatan mancing. Nah, tapi membuat mancing itu menggunakan kardus, clay, kawat, sama juga tembak, sama dan Nah, nanti dirincikan ya di kertas ya, apa aja seingatnya ya. Kami dari seksi materi. Seksi materi. Ya, jadi kami dari bagian materi, kami di sini mendesain materi yang pertama di bagian tengah ini itu paling penting yaitu pengertian terus ada definisi neuron itu apa, lalu juga ada komponen-komponen berdasarkan apa. Terus ada ilmiah di sini. Bulan kemarin tuh ini nggak ada gitu. Ada kebanyakan gitu kan, materi kebanyakan. Kami mencari kebanyakan, akhirnya kami tambahkan. Jadi maksudnya kan nggak perhatikan yang kerjakan kan. Terus ini pun masih belum semua. Kami akan scan QR di sini. Buat materi kalian pakai ini. Oh, ada scan-nya ya. Oh iya. Ya. Lihat video kakak ada ya, kalau ya, seperti yang terlihat, ini kami memanfaatkan teknologi yang ada, lalu ada dua titik sensor berada. Yang kalian lihat, oke, lalu jadi ada dua ya. Untuk scan pertama itu untuk materi-materi lengkapnya, lalu untuk scan kedua itu terkhusus pada bagian struktur dan anatomi. Oke.
Tadinya menjelaskan untuk bagian neuron. Baik. Jadi ini adalah semua materi yang kami cari. Walaupun tidak lengkap, tapi kami akan jelaskan yang ada di sini. Kalau misalnya kurang, nanti kalian bisa scan sendiri. Jadi pengertian sistem saraf adalah sistem koordinasi tubuh yang berfungsi menerima rangsangan, stimulus, mengolah informasi, dan memberikan respon terhadap rangsangan yang diberikan. Nah, sistem saraf ini memiliki komponen utama, yaitu adalah neuron, sistem saraf pusat, sistem saraf aktif, reseptor, dan efektor. Selanjutnya, pembagian sistem saraf dibagi menjadi sistem saraf pusat dan juga sistem saraf aktif. Jadi mana akan dilanjutkan? Neuron adalah struktur unit yang ada unit orang dan fungsional sistem saraf yang mampu mengantarkan impuls sinyal listrik dari reseptor ke pusat saraf dan ke efektor. Selanjutnya, fakta menarik tentang neuron. Manusia memiliki sekitar 1 miliar neuron yang berada di otak dan 13,5 juta di tulang belakang. Satu neuron bisa terhubung dengan ribuan neuron lainnya. Kecepatan impuls bisa mencapai 120 meter per detik. Atau neuron bisa mencapai 1 meter panjangnya pada neuron yang mengontrol kaki. Berikutnya struktur anatomi neuron. Satu, badan sel terbentuk hitam atau enggak. Yang ini. Sempurna bentuk bintang atau bulan mengandung inti sel nukleus, mitokondria, dan ribosom. Bentuk bintang. Fungsinya mengatur aktivitas sel, metabolisme, dan sintesis protein. Itu sel dan dia juga fungsi untuk kita belajar dan dia akan lanjut kalau menerima. Sudah ada lagi yang mau dijelasin? Kalau nggak ada, pilih temen yang lain secara acak untuk cobain itunya. Yang ini, maksudnya yang ini, yang di depan. Kelompok lain. Siapa yang mau? Betul. Oke, betul. Bagian terakhir kami akan jelasin gimana cara kami buat nilainya itu. Nah, pertama kami itu buat rangkainya dulu. Jadi kami pakai kardus dan pesawat. Nah, kami bentuk agar kardusnya dibentuk kayak bola. Terus kami ikuti dengan kertas. Lalu kayak itu kami lakukan lagi dengan clay. Nah, baru kami tambah lagi dengan akhirnya itu kami buat dengan kayak kawat kami
Apain tuh? Lalu kami kayak tempelin ke badan Ya, nanti om bisa masuk. ini juga kami buat dengan kawat-kawat yang kecil dan jadi nah selanjutnya kami itu akan menjelaskan dari struktur neuron. Jadi di badan cowoknya dia berbentuk bulat, terus dia tuh sebagai pusat komando selnya. Ah, Terus isinya tuh ada nukleus. Nah, terus luarnya ini kayak apa? Kayak rambut. Nah itu dari itu. Terus dia tuh kayak Athena penangkap singa gitu. udah itu aja. Nah selanjutnya ini tuh bagian ini sampai sini tuh namanya akson. Akson itu adalah bagian panjang dari neuron yang berfungsi membawa impuls atau sinyal listrik dari badan sel menuju sel neuron lain. Nah ini bentuknya tuh seperti sabut panjang dan setiap neuron itu hanya bisa memiliki satu akson. Nah ujung akson ini itu akan bercabang dan membentuk pinak atau tempat komunikasi antar sel. Jadi kayak satu neuron ini tuh itu punya satu pinak. Jadi kayak misalnya ini satu, berarti ada sambungan lain. Jadi kayak satu ini itu disambungin lain dengan neuron yang lain. Jadi kayak dari ujungnya ini itu dihubungkan dengan neuron yang lain lewat sini. Nah selanjutnya itu adalah selubung myelin. Selubung myelin adalah lapisan lemak yang membungkusi akson. Jadi yang bagian sini. Nah ini tuh berfungsi sebagai pelindung akson dan mempercepat penghantaran impuls. Ada lagi? Selanjutnya adalah nodus Ranvier yang bisa kita lihat di sini. Nodus Ranvier adalah celah kecil di sepanjang akson sel saraf yang tidak tertutup oleh selubung myelin. Jadi bisa dilihat ini selubung myelin, yaitu celah-celah ini. Nah, fungsinya sebagai titik regenerasi sinyal listrik. Bagian ini memungkinkan impuls saraf melompat dari satu nodus ke nodus berikutnya, mempercepat transmisi sinyal dan menghemat energi tubuh. Jadi impuls listrik itu tidak merambat dengan lurus, melainkan melompat-lompat antar nodus, sembari menjaga kekuatan sinyal sepanjang akson. Nah, jika nodus Ranvier ini rusak, dapat terjadi gangguan saraf. Selanjutnya adalah sel Schwann, adalah sel glia utama dalam sel saraf tepi yang membungkus akson neuron untuk membentuk selubung myelin. Nah, jadi sel Schwann itu yang ini, kayak di bagian tengahnya itu. Sel ini berfungsi untuk melindungi, menutrisi, dan mendukung regenerasi saraf yang rusak setelah cedera saraf. Misalnya ada luka potong, sel Schwann aktif membantu menuntut pertumbuhan kembali akson. Ada lagi atau temennya boleh nyobain? Oh, ada lagi. Belum tentu tadi ada lah. Nah, yang terakhir tuh bagian terminal akson, yaitu yang bagian ini. Nah, ini itu ujung akson yang membesar, itu mengandung vertical sinaps, berfungsi untuk melepaskan neurotransmitter. Nah, analoginya itu seperti stasiun pengiriman paket. Siapa temennya yang mau nyoba?
bulan boleh ini. Bukan. Apa tadi? Boleh. Boleh. Duduk yang dekat situ. Ini Bu jawabannya. Bacakan ulang. Pertanyaannya adalah mengapa sistem saraf enterik pada saluran pencernaan dijuluki sebagai otak kedua? Kami memilih jawabannya karena memiliki jumlah neuron yang sangat banyak dan mampu berfungsi secara mandiri dalam mengontrol proses pencernaan. Betul. Lagi. Iyalah. Gantian cepat. Apa pertanyaannya, Be? Apa pertanyaannya? Apa saja contoh nama-nama penyakit atau gangguan pada sistem saraf? Ada stroke, epilepsi, sama Parkinson. Betul kah atau salah? Ada lagi Kak? Salah. Ini melati. Melati. Apa satunya? Jawaban yang kami dapat ada 6. Yang pertama multiple sclerosis, neuritis, migrain, Parkinson, epilepsi, sama stroke. Cowoknya lagi. Jawabnya lagi. Sudah, kami cabut. Kami sudah. Nah, kira terima kasih. Jawabnya lagi. Wis, Roberto. Roberto, biar dia berdiri. Apa istilah ilmiah untuk otak besar? Ayo, apa istilah ilmiah otak besar? Mialin Pak, mialin. Yelin. Lain. Jelaskan tuh, jelaskan. Yelin. Itu penyakit. Parkinson. Lain, itu penyakit. Ayo, teman-teman yang lain mungkin membantu tanya. Benar. Biar kau jawab. Minta dia Dibantu. Ya, Albe membantu Roberto. Asik banget. Kita remaja. Betul jawab cerebrum. Oke, betul atau salah? Kalau otak kecil apa? Kalau otak besar kan cerebrum. Kalau otak kecil? Cerebellum. Cerebellum. Apa ada? Jumlah pertanyaannya ada berapa? 8. Jadi ini belakangnya yang pakai Terima kasih semuanya. Kami akhiri presentasi kali ini.